Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN di aplikasi MySAPK BKN bersama Bu Weni Meliana SPD, Wakil Sekjen Matematika Nusantara. Apa itu ASN dan PPT non-ASN? ASN, aparatur sipil negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau PPPK. PNS, pegawai negeri sipil yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPT non-ASN, pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai non-ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. PDM dan aplikasi pendukungnya, pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Nah, aplikasinya MySAPK itu aplikasi berbasis teknologi seluler untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk informasi profil PNS. SIASN itu rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi, berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Helpdesk adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi PNS jika mengalami permasalahan dalam penggunaan aplikasi MySAPK. Siapa saja yang terlibat dalam PDM ASN? Pengguna ASN dan PPT non-ASN yang menggunakan MySAPK, verifikator, PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi, approval PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD, atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Admin, PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Sekarang data apa yang dimutakhirkan PNS? Data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat SKP 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS, PNS, riwayat organisasi. Yang pakai tanda bintang itu wajib dimutakhirkan. Data apa yang dimutakhirkan PPPK dan PPT non-ASN? Data personal, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi. Ini wajib dimutakhirkan untuk data personal dan riwayat diklat atau kursus. Sekarang kita bahas satu-satu mengenai data. Yang pertama data personal yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Elemen datanya NIP baru, NIK, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, nomor HP, nomor telepon, nomor NPWP, nomor BPJS, juga ada nomor tapera nanti yang harus diunggah pada data personal itu yaitu KTP. Riwayat jabatan.
Data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan SK pengangkatan jabatan ASN. Elemen datanya jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, TMT jabatan. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Ini contoh SK jabatan. Nah, riwayat pendidikan, data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai paling rendah yang diselenggarakan di sekolah, universitas, institusi. Elemen datanya tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, nama sekolah. Yang harus diunggah yaitu ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, atau institusi. Selanjutnya riwayat diklat. Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi diklat struktural, teknis atau fungsional, seminar, workshop, magang, dan sejenis. Elemen datanya jenis diklat, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Yang harus diunggah yaitu sertifikat pendidikan atau pelatihan atau kursus atau seminar. Nah, riwayat kursus data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS melalui seminar, kursus, atau pembelajaran pengetahuan keterampilan penataran. Elemen datanya jenis diklat atau kursus, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Yang harus diunggah sertifikat pendidikan, pelatihan, kursus, seminar. Selanjutnya riwayat SKP. Data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Elemen data, jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Yang harus diunggah yaitu SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Riwayat penghargaan atau tanda jasa, data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Elemen data, jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, tanggal SK, yang harus diunggah, surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Riwayat pangkat dan golongan ruang, data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Elemen data, golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, tanggal BKN, masa kerja golongan, tanggal usul, jenis KP. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan kenaikan pangkat. Riwayat keluarga, data yang berisi informasi keluarga, orang tua, ayah, ibu, data pasangan, suami atau istri, dan anak. Elemen data, data orang tua, suami, anak, gelar depan, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email, jenis dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, status pernikahan, akte kelahiran, status hidup atau meninggal, akte meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, tanggal NPWP. Yang harus diunggah yaitu kartu keluarga dan buku nikah. Riwayat peninjauan masa kerja, data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN, elemen data jenis PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja.
Riwayat pindah instansi, data yang berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Elemen data, jenis pemindahan, jenis jabatan lama, jenis pegawai, jenis jabatan baru, instansi kerja lama atau baru, satuan kerja lama atau baru, UNOR lama atau baru, nomor SKBKN, tanggal SKBKN, TMTPI, nomor surat instansi asal atau tujuan, tanggal surat instansi asal tujuan. Yang harus diunggah surat keputusan pindah instansi. Jadi TMT pindah instansinya juga harus dicantumkan. Riwayat cuti di luar tanggungan negara, ini contoh keputusan persetujuan cuti di luar tanggungan negara, data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Elemen datanya, jenis CLTN, nomor SK, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif, nomor BKN, tanggal BKN. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penetapan cuti di luar tanggungan negara. Riwayat CPNS atau PNS, data yang berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Elemen data, nomor SK CPNS, dan tanggal SK CPNS. Yang harus diunggah SK PNS, SK CPNS. Riwayat organisasi, data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Elemen data, nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, tanggal mulai, yang harus diunggah sertifikat organisasi. Bagaimana cara melakukan pemutakhiran data mandiri untuk PNS? Itu login di MySAPK, lalu memilih pemutakhiran data mandiri, memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung, mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran, selesai melakukan update data mandiri. Jika ada data yang tidak sesuai, maka PNS dapat mengikuti caranya login di MySAPK. Ini cara melakukan perubahan datanya, memilih update data mandiri, memilih unit organisasi, verifikasi, memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, menambah atau mengedit data yang tidak sesuai, mengunggah dokumen pendukung, memeriksa kembali usulan pemutakhiran dan kirim pengajuan, mengunduh bukti telah mengikuti pemutakhiran data, memantau progres verifikasi via layanan notifikasi MySAPK. Nah, PPPK dan PPT non-ASN dapat memutakhirkan data dengan cara ini verifikasi data. Untuk PPPK dan PPT non-ASN juga ada 7 langkah di verifikasi, mulai login, memilih pemutakhiran, memeriksa dan memverifikasi, melengkapi riwayat, mengirim pengajuan, selesai update. Sekarang jika ada perubahan data atau data yang tidak sesuai, maka mengikuti 10 langkah dari login di MySAPK, memilih memutakhirkan data, hingga nanti terakhir memantau progres verifikasi via layanan notifikasi MySAPK. Sumbernya ini dari buku pedoman pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN, Badan Kepegawaian Negara 2021. Semoga ini bermanfaat sebelum Bapak Ibu nanti mencoba untuk melengkapi data mandiri setelah Bapak Ibu pilih nanti unit organisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.